Baik, terima kasih. Ibu, kami semakin penasaran nih, pasti orang tua juga semua penasaran gitu. Nah, kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu orang tua siswa untuk bergabung dalam seminar ini. Kami sangat menunggu partisipasi Ibu Bapak orang tua. Kemudian silahkan Ibu Bapak kalau ada pertanyaan apapun, pasti Ibu Meli akan menjawabnya ya Bu Meli ya. Ya, Eh, baik. Silahkan Ibu Bapak tuliskan di room chat-nya. Nanti Ibu Meli akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak di dalam seminar ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Meli. Silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Ika. Terima Sama-sama Ibu. kasih saya ucapkan juga buat Suster Magdalena yang sangat luar biasa ya. Saya betul-betul dikejar-kejar sama suster, itu luar biasa sekali. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih banyak hari ini sudah hadir di sini. Saya senang sekali ada yang berpasangan, ada yang bapak-bapaknya aja, itu hebat sekali. Terima kasih buat bapak-bapak yang hadir hari ini ya. Karena gini, Indonesia itu dapat satu julukan yang kurang bagus, yaitu negeri tanpa ayah gitu. Jadi bagaimana peran ayah? Ayah seperti ada di rumah, dia ada di rumah, tetapi banyak sekali ayah yang tidak menjalankan perannya ya. Jadi saya sangat beruntung sekali hari ini saya bisa bergabung di sini, dan saya ingin sekali bisa menularkan energi positif yang selama ini saya sudah lakukan dari tahun 2007 ya. Dan kita harus berterima kasih lagi kepada Diginusa ya, Diginusa yang begitu concern terhadap dunia pendidikan ya. Diginusa itu grupnya Gramedia. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin cerita sedikit ya. Saya pengen panggilnya teman-teman aja karena kita adalah orang tua ya. Jadi teman-teman aja. Jadi saya bukan orang yang hebat sekali, bukan, tetapi hanya saya kepo aja, kepo dan mau peduli ya. Kita semua mesti sadari bahwa anak-anak kita itu ada di 3 tempat ya, 3 sentra pendidikan. Jadi pendidikan itu ada di 3 tempat. Satu, anak itu ada di rumah bersama dengan orang tuanya. Yang kedua, anak itu ada di sekolah bersama dengan gurunya. Dan yang ketiga, anak itu ada di lingkungan bersama dengan teman-temannya. Nah, kebanyakan orang tua, kita sebagai orang tua sering sekali merasa bahwa kalau anak kita udah disekolahkan, berarti tugas sekolah untuk mendidik anak-anak kita. Ya, ini umumnya dilakukan oleh para orang tua. Di masa COVID seperti ini, banyak sekali orang tua yang tidak siap ya menjadi guru juga buat anak-anaknya. Dan menurut Kementerian Perempuan dan Anak itu tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak itu meningkat sangat tinggi sekali, itu hampir 75%. Nah, Bapak dan Ibu, kita ini selalu berpikir bahwa pendidikan itu adalah di mana anak kita berada di dalam satu ruangan dan diajar oleh seorang guru. Itu biasa kita konsepnya pendidikan itu seperti itu. Padahal kalau kita bicara tentang trisentra tadi, ya, orang tua adalah orang tua pertama dan guru kedua, ya. Nah, sementara guru adalah guru pertama dan orang tua kedua. Ini tidak boleh dipisahkan, tidak boleh dipindahkan tempatnya. Nah, namun sekarang yang terjadi sekarang adalah guru dijadikan orang tua pertama buat anak kita, sementara di rumah orang tua menjadi guru buat anaknya. Kalau anak itu lagi belajar, orang tua yang nge-push anak-anak untuk apa? Untuk supaya bisa dapat nilai akademiknya aja. Bapak dan Ibu, kesuksesan seseorang itu tidak semua hanya di sisi akademik aja. Kalau kita bicara tentang 100% di dalam kesuksesan seseorang, ya. Nah, itu tadi kalau kita bicara tentang kesuksesan dan kalau kita bicara anak tuh ada di 3 tempat. Anak itu pinternya seperti apapun sampai juara umum, juara 1 seluruh dunia deh. Dia hanya menempati porsi yang 33%. Kalau 3 tempat itu, kalau 100% dia hanya menempati 33%.
Nah, selanjutnya 66% itu dari mana? Kontribusi anak itu bagaimana dia berkarakter, bagaimana dia menjadi anak-anak yang baik, siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak itu. Nah, Bapak dan Ibu, sistem pendidikan di Indonesia ini membuat kita sebagai orang tua itu harus ambil kendali itu. Sistem pendidikan Indonesia ini di mana ya kalau dari pemerintah, dari Kemendikbud, dari sistem pendidikan Indonesia itu guru-guru di sekolah itu sangat-sangat dikejar banyak sekali pelaporan paperworknya. Sehingga apa? Mohon maaf, guru tidak akan punya waktu lagi untuk mendidik anak kita di luar yang akademik. Ya, nah guru itu berharap apa? Berharap bahwa anak-anak yang dikirim ke sekolahnya itu adalah anak-anak yang sudah dididik baik oleh orang tuanya. Nah, sementara kalau di rumah itu orang tua tuh merasa bahwa anak saya kirim ke sekolah yang terbaik, sekolah yang paling bagus. Fungsinya buat apa? Saya ingin anak saya berkarakter. Nah, sehingga orang tua merasa bahwa tugas sekolah untuk mendidik anak saya. Sementara tuh guru merasa bahwa anak-anak yang dikirim ke tempat saya itu adalah anak-anak yang telah dididik oleh orang tuanya. Nah, akibatnya apa? Bapak dan Ibu, sekarang ini kita melihat kekerasan anak-anak terjadi, banyak persoalan-persoalan anak-anak muda itu terjadi. Ini bukan dengan sendirinya, tetapi mereka adalah generasi yang tidak terdidik. Karena lepas tangan, ya. Nah, saya sangat bersyukur banget kemarin banyak ngobrol sama suster ya. Suster bilang apa? Orang tua sudah terlalu percaya sama kami. Beruntung kalau di Ursula itu masih memikirkan bagaimana tentang pendidikan karakter. Tapi tidak cukup hanya sekolah aja. Jadi kenapa suster sangat berharap bahwa ada peran dari orang tua di rumah, ada peran orang tua itu untuk ikut bersama-sama, ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lengah, maka lingkunganlah yang akan mengambil alih. Lingkungan itu siapa? Lingkungan itu adalah kita-kita. Saya, Bapak dan Ibu, kita kumpul bersama, itulah lingkungan. Nah, sekarang lingkungan yang bisa membuat lingkungan itu baik itu siapa? Bukan orang lain, tapi kita yang punya peranan di situ. Ya, jadi inilah yang kenapa saya sangat concern banget. Ya, tadi sepintas aja, mohon maaf itu profilnya saya nggak tahu, mungkin karena terlalu besar ya, jadi kurang begitu jelas. Nah, Bapak dan Ibu, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang kebetulan saya juga bekerja di lapangan. Nah, waktu saya tahun 2008 Januari, saya ingat sekali, tahun 2008 Januari, saya interview seorang anak mahasiswa yang barusan keluar dari sebuah universitas yang sangat terkenal, ya. Nah, dengan idealismenya dia bertanya sama saya, "Ibu, berapa gaji saya? Ibu, saya dapat fasilitas apa? Terus saya dapat apa aja gitu ya." Nah, waktu itu tahun 2008 itu terus akhirnya saya kasih dia satu formulir supaya anak itu isi ya. Nah, begitu anak itu isi, dia isi berapa? Bapak dan Ibu, dia isinya 4 juta rupiah. Padahal pada bulan Januari tahun 2008 di perusahaan kami ataupun perusahaan-perusahaan yang lain itu semuanya sama. Gajinya dan belum ada pengalaman, masih fresh graduate itu adalah 1,75 juta rupiah. Ya. Nah, akhirnya apa? Anak itu saya bilang, "Dek, mohon maaf, Ibu tidak bisa kasih gaji kamu 4 juta dan fresh graduate di perusahaan kami dan perusahaan yang lain itu adalah 1,75 juta rupiah." Dan anak itu ngapain? Dia ketawain saya. Ibu, ya, Ibu, saya tidak usah ngapa-ngapain, saya tidur aja, saya kuliah aja. Mama saya kasih saya 2,5 juta.
Ya, nah Bapak dan Ibu bisa bayangkan ya, kira-kira anak itu mau nggak dia bekerja dari pagi sampai malam dapat gajinya 1,75, sementara dia tidur aja, mama dia kasih 2,5 juta ya. Nah jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya saya dari 3 jam habis saya ketemu sama anak itu ya, 3 jam saya tidak bisa ngapa-ngapain dan saya duduk aja di ruangan kerja saya. Di situ saya terus berpikir, ada apa yang salah dengan anak-anak ini? Salah siapa? Saya pikir bukan salah anak ini, tapi salah dari orang tua yang mendidik mereka. Ya, jadi mereka bukan datang dengan sendiri seperti itu, tetapi mereka itu telah dididik dengan cara yang tidak tepat. Ya, nah sejak saat itu saya terus betul-betul saya rasanya berkecamuk sekali ya. Saya membayangkan bahwa angka Indonesia itu kan selalu mengatakan bahwa angka pengangguran di Indonesia itu semakin tinggi, mencari pekerjaan itu susah ya. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu, saya terus benar-benar berkecamuk terus ya. Jadi saya pikir apa yang terjadi pada negara ini. Sementara kalau kita bilang cari pekerjaan susah, sementara teman-teman di pengusaha sekarang sangat sulit sekali untuk mencari tenaga kerja. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang itu tidak terdidik dengan baik, tidak punya mentalitas yang kuat, ya, tidak punya mentaliti yang baik, yang sehingga apa? Mereka sangat-sangat mudah sekali menyerah. Ya, jadi bukan salah mereka, sekali lagi bukan salah mereka. Akhirnya saya memutuskan 3 bulan kemudian saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya. Bapak dan Ibu, saya kerja 16 tahun baik-baik di perusahaan dan bos saya sampai kaget ketika saya mengundurkan diri. Apa yang saya lakukan? Saya pikir saya harus melakukan sesuatu buat anak Indonesia yang akan datang. Nah, minimum saya datang kepada orang tua muda, orang tua yang masih punya anak-anak yang muda, ya. Bagaimana sekarang kita yang harus bisa mengambil alih bahwa pendidikan itu bukan hanya pendidikan kognitif di sini, tetapi harus ada pendidikan yang ada hati dan dia berkarakter. Ya, nah that's why dari tahun 2008 sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai selamanya selagi saya masih hidup, saya akan terus perjuangkan yang namanya mindful parenting. Nah, Bapak dan Ibu, saya senang sekali kenapa saya masuk ke dalam sekolah, ya. Nah, ada satu cerita yang sederhana sebenarnya. Jadi saya kenapa juga bekerja, saya sebagai ibu yang bekerja ya, bekerja di luar dan juga saya harus jaga anak, didik anak di rumah. Nah, karena saya pernah mengalami satu kondisi yang dimana ketika papa saya meninggal, mama saya tidak bisa mencari uang sehingga kehidupan kami itu sangat sulit sekali. Nah, jadi ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang ibu yang bekerja, tugas dan tanggung jawab pendidikan anak itu ada di pundak saya, bukan di tangan pengasuh ataupun orang tua saya. Ya, nah ini yang saya pikir perlu sekali, ini harus concern betul-betul di situ. Namun sekarang banyak sekali orang tua yang sangat sibuk dia kerja di luar, akhirnya dia cuma bisa panggil pengasuh yang paling mahal sekalian pun tidak akan bisa menggantikan peran orang tua di dalam rumah. Ya, nah karena kami punya komunikasi yang baik, suatu hari anak saya telepon, Mama, saya dihukum oleh guru saya. Oke, kenapa sampai kamu dihukum, Nak? Mam, saya ada teman yang slow learners, teman saya itu dikerjai oleh teman-teman yang lain, gitu. Nah, jadi bagaimana? Akhirnya saya tanya dia, terus apa yang terjadi? Teman-teman saya yang 5 orang itu dorong-dorongin teman saya. Dan saya ngerasa itu tidak benar. Jadi dia datang menolong temannya. Nah, waktu dia menolong temannya, dia dorong-dorong kena tong sampah plastik. Jadi anak saya dan 6 orang temannya itu dihukum oleh gurunya menggantikan tong sampah seharga Rp17.000. Nah, karena anak saya menceritakan itu, terus saya bilang sama anak saya, terima kasih Julian. Sifatnya kamu
yang menolong teman kamu, kamu peduli sama teman kamu, itu adalah sifat yang sangat bagus sekali dan tetap dipertahankan ya. Nah, kalau guru kamu menghukum kamu, kamu juga harus berterima kasih sama guru kamu. Karena guru kamu betul-betul mendidik kamu menjadi seorang yang berkarakter baik. Nah, begitu saya pulang ke rumah, sampai di rumah, saya duduk di meja belajar anak saya. Begitu saya buka agendanya, di dalam agenda itu sudah tertulis, anak ibu diminta untuk mengganti tong sampah seharga Rp17.000 bersama dengan 6 orang temannya. Karena tadi saya sudah dengar dari anak saya, dan gurunya tulis lagi di situ, ya, malamnya saya menuliskan sepucuk surat kepada gurunya. Ibu, terima kasih karena Ibu telah mendidik anak kami menjadi anak yang punya tanggung jawab dan dia berkarakter. Waktu saya tulis itu, suami saya datang. Buat apa kamu nulis kayak gini? Toh anak kita sudah dihukum. Nah, ketika suami saya ngomong seperti itu, saya yakin mungkin kebanyakan orang tua akan melakukan hal yang sama. Karena anak kita sudah dihukum, itu sudah selesai. Tidak. Zaman sekarang kalau guru masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk mendidik anak kita berkarakter, itu betul-betul harus kita apresiasi. Dan kalau sekolah Santa Ursula masih mengedepankan pendidikan karakter, saya rasa Bapak dan Ibu sangat beruntung berada di dalam sekolah yang namanya Santa Ursula. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, habis itu saya nulis itu, terus saya kasih tahu sama suami saya. Kalau guru mendidik anak kita punya tanggung jawab, 10 ton sampah pun saya mau menggantikannya. Nah, akhirnya suami saya mengerti kenapa saya tulis surat itu. Nah, besok kan anak saya ke sekolah bawa surat. Gurunya bilang apa? Siapa sih Meli Kyong itu? Siapa sih ibu ini? Hari ini masih adakah orang tua yang bisa menghargai kami sebagai seorang guru? Sementara sekarang jadi guru itu sangat sulit sekali. Jangankan saya harus menghukum anak-anak. Saya mau ngomong sama anak-anak, saya harus hati-hati sekali. Kalau salah ngomong sedikit, besoknya orang tua akan datang ke sekolah, cari gurunya, cari kepala sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, saya waktu itu langsung berpikir, apa yang saya bisa harapkan dari seorang guru untuk mendidik saya? Mendidik anak-anak saya. Kalau guru itu ngomong aja takut sama anak-anak saya. Saya bilang ini nggak benar. Akhirnya saya tulisin satu tulisan. Ya, saya tuliskan tulisan itu ada peranan guru yang dikebiri oleh orang tua murid. Bapak dan Ibu, kita perlu belajar dari negara-negara Cina, Korea, dan Jepang. Bagaimana mereka begitu menghargai yang namanya guru. Di Cina kuno dulu, kalau orang-orang itu, misalnya orang tua mau mendapatkan guru buat anaknya, apa yang dilakukan oleh orang tua? Orang tua itu masih menyembah-nyembah, mesti pergi cari guru, dia menyembah, ya kalau bahasa Chinese-nya tai kui gitu. Nah, sampai guru itu menerima anaknya, dia senangnya luar biasa. Dan ketika guru itu menghukum anaknya, orang tua datang lagi memberikan persembahan ya kepada anak, kepada guru itu, karena guru itu sepenuh hati telah mendidik anaknya. Nah, sekarang itu kebalik. Coba lihat di China. Di China itu kalau hari guru, mau dia jenderal, mau dia menteri, itu semua betul-betul datang menghargai gurunya. Ya. Nah, ketika Hiroshima dan Nagasaki itu bomnya meledak, Kaisar tidak tanya berapa jenderal yang hidup, tapi Kaisar bertanya berapa sensei yang hidup, gurunya yang hidup. Nah, ini yang harus kita orang perankan kembali, bahwa tugas guru adalah mendidik anak kita, tugas kita juga mendidik anak kita, dan kita harus kolaborasi, kita harus bersama-sama. Ya, Bapak dan Ibu di rumah juga harus bersama-sama. Bukan tugas seorang ibu aja, bukan tugas seorang bapak aja. Karena anak kita butuh dua profil. Profil feminim dia dapat dari ibunya, dan profil maskulin dia harus dapat dari ayahnya. Jadi dua-duanya itu harus ada.
Ya, jadi kalau untuk Bapak Ibu yang sekarang masih duduk nih, yang masih ada istrinya masih di belakang, coba diajak. Buat ibu yang suaminya nggak ada, tolong diajak kalau bisa bersama-sama. Karena mindful parenting ini akan menjadi dasar untuk semua. Ya, nah Bapak dan Ibu, saya terus terang aja sangat-sangat riskan, sangat-sangat khawatir sekali ya. Saya khawatir sekali kalau Bapak dan Ibu juga belum tahu apa yang dinamakan dengan bonus demografi. Apakah ada yang tahu apa itu bonus demografi? Boleh angkat tangan kalau tahu. Saya pengen lihat. Ada yang tahu apa itu bonus demografi? Nggak ada yang angkat tangan? Ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini wajar sekali. Kalau Bapak dan Ibu tidak tahu apa itu bonus demografi, saya cuma hanya mau mengatakan bahwa kita itu dalam keadaan yang bahaya, Bapak dan Ibu. Bonus demografi itu artinya apa? Generasi anak-anak Indonesia, maksudnya masyarakat Indonesia, mulai tahun 2020 sampai 2030, ada yang bilang 2035, Indonesia mempunyai tenaga muda, masyarakat yang usia produktif antara 14 tahun sampai 64 tahun, ya, ada pada persentasi adalah 70%. 70%. Sementara seluruh dunia tidak punya banyak anak muda. Nah, kebayang kalau sekarang anaknya Bapak dan Ibu masih SMP, kira-kira 10 tahun lagi Bapak dan Ibu punya anak-anak, inilah yang akan mengisi kantong-kantong yang ada di seluruh dunia. Ya, Bapak dan Ibu jangan pernah merasa pesimis bahwa saya cuma hanya kerja begini aja, mana mungkin anak saya kuliah di luar negeri, mana mungkin anak saya ada di luar negeri. Lupakan itu. Tapi Bapak dan Ibu boleh bermimpi mulai hari ini. Bukan hanya bermimpi, tetapi Bapak dan Ibu mesti mengisi anak-anak punya karakter, sehingga nanti anak-anaknya Bapak dan Ibu bisa mengisi kantong-kantong di seluruh dunia. Sekarang lihat, begitu banyak beasiswa dari seluruh dunia datang ke Indonesia. Buat apa? Buat menarik anak-anaknya Bapak dan Ibu untuk datang ke negaranya. Ya, Jepang relatif akan kekurangan tenaga anak muda, sekarang pun sudah kurang sekali. Ya, nah Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu menyiapkan anak-anaknya Bapak dan Ibu dengan baik mulai dari sekarang, maka kita kemungkinan besar akan bisa mendapatkan bonus demografi. Tetapi kalau sebaliknya, kalau Bapak dan Ibu tidak partisipasi dalam mendidik anak-anak kita berkarakter, dengan kehancuran sekarang banyak sekali keluarga-keluarga yang hancur, Bapak dan Ibu bisa bayangkan nanti 70% anak-anak ataupun 70% masyarakat Indonesia yang produktif itu menjadi bencana demografi. Ini sangat bahaya sekali Bapak dan Ibu. Jangan biarkan bencana demografi itu terjadi di negara kita. Tapi kita harus ambil bagian itu. Kita harus mulai membawa anak-anak kita. Nah, saya sangat tahu sekali sekarang anak-anak SMP ya. Anak SMP ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, benar nggak sih? Sekarang pertanyaan saya, anak-anak SMP sekarang, anak-anak yang mulai remaja itu adalah anak-anak yang suka membantah, suka melawan. Betul nggak? Nganggu aja kalau iya. Udah susah diatur, benar nggak? Betul? Egois ya. Main game sendiri, main game terus, betul nggak? Ya, betul ya. Jadi itu. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa Bapak dan Ibu waktu SMP dulu Bapak dan Ibu tidak main game? Karena nggak ada, betul nggak? Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang beliin game buat anak-anak? Siapa yang beliin game buat anak-anak? Bapak dan Ibu tahu? Malah dipasangin wifi tahu? Dilengkapin semuanya tahu? Gitu. Nah,
Zaman sudah berubah, Bapak dan Ibu. Zaman sudah berubah, ya. Jadi kita tidak bisa hanya cuma melihat sepihak, tidak bisa cuma hanya menyalahkan anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu kan pernah jadi anak-anak, ya, pernah jadi anak remaja. Nah, sekarang tinggal kita bercermin. Kalau saya sekarang menjadi anak remaja, saya kalau punya orang tua seperti saya, kira-kira anak saya senang atau tidak. Nah, itu tinggal kita berkaca aja. Anak saya suka enggak kalau dengan ibu yang dari pagi sampai malam cuma ngomel aja. Sama bapak yang cuma hanya bisa ngancem-ngancem aja. Awas lu, nanti papa nggak kasih uang jajan. Awas lu, ya. Dan kemarin ada satu video viral yang luar biasa dilakukan oleh seorang anak remaja, ya. Kalau nggak siap terima kami, ya jangan punya anak, kan ngomong kayak gitu, toh. Ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi sekali lagi kita semua nanti akan clear, ya. Kita kalau melihat anak-anak itu, saya yakin apa yang ada di kepalanya Bapak dan Ibu deh tentang anak-anak remaja sekarang, ya, tentang apa keselnya terhadap anak-anak sekarang karena anak-anak sekarang nggak punya daya juang, ya. Nah, bagaimana anak itu mau punya daya juang? Anak itu cuma ngomong, mama saya mau ini dong, mau es mambo. Berapa es mambo? 2.000. Oh iya. Mama saya mau ini dong, iya. Papa saya mau ini dong, iya. Dari pagi sampai malam apa yang diminta, iya, oke. Bagaimana anak kita punya daya juang kalau semua yang dia minta, dia cukup tekan satu tombol, mak, gitu, selesai, ya. Dia nggak akan punya daya juang karena semua yang dia mau tuh ada di depannya. Orang tua bapaknya ini ngomong, kamu tahu nggak sih cari makan tuh susah. Bagaimana anak itu mau tahu cari makan susah kalau anak nggak mau makan? Ibunya yang ayo kalau perlu disuapin. Mau makan apa beliin. Betul nggak? Ya. Nah itu. Nah kita yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada si anak kita, sekarang kita yang marah bahwa anak kita nggak punya daya juang. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, itu perlu diproses, perlu berproses, ya. Kalau kita tidak pernah, Bapak dan Ibu, apalagi anak remaja sekarang, jangan lagi menghadap mereka sebagai seorang anak. Remaja itu harus kita tempatkan posisinya sebagai teman sekarang, ya, sebagai teman. Nah, gimana caranya? Nah, di mindful parenting, Bapak dan Ibu, ya, saya betul-betul minta Bapak dan Ibu dengar, dan kalau yang bisa lihat, saya pengen tahu, nanti ikutin gerakannya. Ya, Bapak dan Ibu percaya sama saya, nggak usah catat. Saya kalau tadi ditanyain, boleh nggak Bu saya dapat materinya nanti terakhir. Saya tidak akan kasihin slide by slide. Kenapa? Nanti Bapak akan liatin slide, Bapak Ibu diliatin slide, nggak liatin saya nanti. Ya. Nah, saya akan masukkan namanya mindful parenting sampai ke ubun-ubunnya Bapak dan Ibu. Nggak usah catat, ya. Jujur sama saya, nggak ada yang catat, ya. Oke? Nggak ada yang catat, jujur sama saya. Oke? Nah, kita belajar jujur, ya. Nah, saya bawa yang namanya mindful parenting. Apa itu mindful parenting? Mindful parenting MK, ya, mindful parenting MK. MK itu bukan Melikyong, tapi MK itu EMKA, ya. MK, M itu artinya menata, K itu artinya keluarga, ya. Jadi MK itu artinya menata keluarga. Jadi hari ini saya bawa namanya mindful parenting MK. Nah, mindful parenting MK itu artinya apa? Mindful sendiri artinya berkesadaran. Apakah Bapak dan Ibu sadar menjadi orang tua? Sudah sadar belum? Sudah sadar belum? Sadar jadi ibu biologis aja. Jadi Bapak biologis aja. Yang ditanyain, apa? Kamu sudah makan belum? Sudah bikin PR belum? Awas kalau belum bikin. Ada kata awasnya. Awas belum belajar. Ada kata awasnya.
Ya, nah yang kita lihat tuh selama ini cuma hanya fisik, fisik dan fisik. Bapak dan Ibu bahkan tidak tahu kenapa anak saya pulang, kenapa kok wajahnya sedih, apa yang terjadi pada anak saya. Ya, nah mindful parenting ini adalah berkesadaran sadar sepenuhnya menjadi orang tua. Jadi orang tua harus hadir sepenuhnya menjadi orang tua. Ya, Bapak dan Ibu tidak usah menyesali apa yang sudah terjadi walaupun sejam yang lalu. Tapi mudah-mudahan setelah ini semua ganti wajah menjadi wajah baru, orang tua yang mindful. Ya, nah di mindful parenting itu ada 5 dimensi. Dimensi yang pertama itu adalah, ayo semua ikutin ya. Kalau saya bilang apa, Bapak dan Ibu ikutin, baru saya tahu ini benar nggak masuk apa tidak. Ya, dimensi yang pertama adalah pegang telinganya. Semua pegang telinganya. Ayo. Udah pegang telinga, coba dijewer telinganya. Ya, yang jewerannya makin kencang, ilmunya masuk makin baik. Ya, nah dimensi yang pertama adalah mendengar sambil diucap ya. Dimensi yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Coba. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Oke. Nah, bagaimana caranya? Bapak dan Ibu, selama ini kita mendengarkan, tapi tidak cukup hanya mendengarkan. Kalau mendengarkan, Bapak dan Ibu tidak akan concern. Mendengarkan itu selalu, kalau kita cuma mendengarkan tok, maka kita akan bikin, kapan nih anak ini selesai, mama mau ngomong nih, papa mau ngomong nih. Gitu tidak. Tapi mendengarkan dengan perhatian adalah Bapak dan Ibu ketika bicara sama anak, ya, positioningnya samain, ya, posisi kita sama, mata ketemu dengan mata, lihat raut wajah anak kita, ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu masih belum bisa ngomong sama anak, kasih tahu sama anak, bentar nak, mama masih goreng tempe, nggak apa-apa, kerjain dulu, dan selesai baru datang kepada anak. Mama ngomong sama kamu ya nak, sebentar. Oke. Nah, begitu mau ngomong sama anak, lihat matanya. Dengarkan suaranya baik-baik. Nah, terus waktu dia ngomong, kenapa mukanya kok beda? Kenapa suaranya waktu dia sebut nama Anton kok suaranya tinggi? Ada apa sayang? Kenali suaranya, kenali kondisinya, kenali perasaannya, ya. Nah, contoh nih, kalau anak saya pulang, kalau pulang halo mama, halo papa, suaranya bagus, wajahnya oke, ya. Berarti Bapak dan Ibu, anak saya pulang dalam keadaan baik. Tapi kalau misalnya dia pulang, malam mama, malam papa, kok tidak seperti biasanya? Ada apa dengan anak saya? Ada apa? Tidak usah kepo, nggak usah tanya ada apa, ceritalah sama mama, ceritalah sama papa, nggak usah kepo. Anak tidak suka dengan orang tua kepo. Ya, tapi karena anak kita tahu ada perubahan, datang masuk ke kamarnya dia sebentar aja, pegang pundaknya. Nah, kalau ada apa-apa, kamu tahu di mana cari mama, di mana cari papa. Bapak dan Ibu, kita ini sering sekali salah. Salah kenapa? Oh, anak saya sudah besar. Anak saya sebentar lagi mau SMA. Anak saya sudah besar. Wah, saya sudah happy. Saya punya me time. Makanya begitu banyak kafe-kafe itu bermunculan karena si ibu-ibu, apalagi sekarang dengan banyak bisa anak saya bisa Gojek, bisa pulang lewat Gojek ya, nggak usah jemput ya. Salah itu. Justru semakin besar, anak kita itu malu kalau dia nangis. Malu kalau dia teriak-teriak, kalau dia merasa dia nggak baik. Dia butuh kita.
Justru dengan mindful parenting, dengan kita mengerti raut wajah anak kita sehari-harinya, dengan kita tahu intonasi ngobrolnya anak-anak kita sama kita akan lebih mengerti mereka. Mereka malu untuk teriak, tapi kita siapkan diri bahwa kita bisa mendengarkan mereka kapanpun. Bapak dan Ibu, anak-anak mahasiswa sekarang, hampir semua mahasiswa kalau saya tanya sama mereka, kalau punya masalah mau nggak bicara dengan orang tuanya? Kira-kira apa jawabannya mereka? Mereka bukan bilang tidak mau. Mereka ngomong percuma karena orang kami tidak bisa mendengarkan. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah merasa bahwa oh anak saya sudah besar. Tidak, sampai dia lulus kuliah, udah begitu dia pakai topi, di situ dia bingung nanti. Siapa yang bisa memahaminya? Harusnya adalah kedua orang tuanya. Ya, nah itu dimensi yang pertama ya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Oke, nah dimensi yang kedua ya. Angkat tangannya, tutup mulutnya. Ya, oke. Tutup mulutnya, ya. Tidak menghakimi. Coba ingat-ingat. Coba ngomong. Tidak menghakimi. Ya. Dimensi pertama mendengarkan, dimensi kedua tidak menghakimi. Nah, pepatah itu selalu mengatakan kalau dia udah jatuh ketimbang tangga. Itulah orang tua sekarang. Kalau anak itu udah susah, anak itu udah salah, orang tua bukan datang membantu, tapi orang tua malah menjeblokkan dia. Ya, tidak. Bapak dan Ibu, ya, anak-anak itu butuh kita apresiasi. Apalagi anak-anak yang sekarang millennials ya, anak-anak generasi Z ya, mereka salah satu ciri-cirinya mereka adalah mereka tidak suka dinasehati. Ya, mereka tidak suka dihakimi, tapi mereka suka diapresiasi. Contoh yang sederhana sekali ya Bapak dan Ibu. Jadi saya punya contoh, saya karena banyak prakteknya karena saya adalah praktisi ya. Jadi saya tidak punya teori, saya punya itu aja. Nah, suatu hari waktu itu anak saya pulang. Dia pulang, dia bilang sama saya, "Mama, saya dapat ranking 23." Wah, 23. Berapa muridnya? Saya dalam hati mudah-mudahan muridnya 40, ya. Berapa muridnya? 27, Mama. 27 hebat sekali. 4 dari belakang itu hebat sekali. Anak saya ketawa. Mama, loh, kamu itu hebat sekali. Kamu belajar sendiri, Mama kerja, Papa kerja, kamu belajar sendiri, nilai kamu sudah 8,4. Mau apa lagi? Terus Mama mau tanya, apa bedanya kamu sama teman-teman kamu? Kan teman-teman aku semuanya ngeles, Mama. Oh, teman kamu ngeles. Kalau ngeles tuh belajarnya kapan? Setiap hari, Mama. Oh, jadi kamu sudah tahu belum apa bedanya kamu sama teman-teman kamu? Bedanya adalah teman-teman kamu itu belajar setiap hari, ya. Dan kamu belajar kalau besok mau ulangan. Dia yang jawab, bukan saya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita mendapati anak kita punya satu kesalahan, terima dulu kesalahan itu. Bahwa mungkin dia belum mengerti. Jadi tidak usah langsung menghakimi. Coba kalau misalnya, ya, anak kami begitu dia dapat jelek langsung, wow kamu sih makanya kebanyakan main gitu. Anak saya nggak akan belajar apa-apa, ya kan? Nah sekarang, jadi sekarang apa? Lessons-nya apa? Lessons-nya dia dapat. Oh kalau teman-teman dia belajar setiap hari, kalau dia belajar hanya kalau mau ulangan.
Terus saya tambahin, kamu ini anak mama yang pintar. Kalau kamu belajar setiap hari, mama yakin, seyakin-yakinnya 22 orang teman kamu itu tumbang semua. Dan Bapak Ibu mau tahu, saya baru minggu lalu ya ngobrol dengan 2 orang psikolog, 2 anak psikolog ya. Mereka bilang apa? Saya paling kesel, Ibu. Apa yang kamu kesel? Yang paling saya kesel adalah saya berusaha seperti apapun, tidak pernah dapat apresiasi dari orang tua saya. Orang uji saya. Saya bilang saya juga sama. Saya belum pernah dari mama saya tentang saya itu seperti apa, baik. Atau cantik, atau apa. Enggak ada sama sekali. Tapi di belakang baru dia cerita-cerita. Enggak ada gunanya, harus di depan. Ya, berikan apresiasi itu tidak merugikan Bapak dan Ibu, tapi itu sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Itu tandanya apa? Anak itu mengerti bahwa kita itu care sama dia. Ya, oke. Yang ketiga, angkat lagi tangannya, elus-elus dadanya sekarang nih, elus-elus dadanya. Oh, elus-elus dadanya. Apa itu? Kalau saya bisa dengar pasti ngomongnya sabar, sabar, betul nggak? Sabar itu susah nggak? Susah nggak sabar? Susah ya, susah. Semua orang bilang susah ya. Tapi jangan khawatir, dengan mindful parenting, sabar itu jadi mudah. Sabar itu dapat dari mana Bapak dan Ibu? Kalau Bapak dan Ibu praktekkan yang pertama, pegang telinganya, tutup mulutnya, maka dapat bonusnya sabar. Ya, nah setiap kalau ada masalah, Bapak dan Ibu teriak-teriak, Bapak Ibu marah-marah, masalah itu bisa selesai? Tidak, betul ya? Tapi itu yang dilakukan berulang-ulang sama orang tua. Kalau ada salah, langsung teriak-teriak, gak akan ada selesainya. Ya, jadi kalau masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan teriak-teriak. Tapi kalau ada masalah, dengarkan ada apa. Ya, yang kedua tidak usah dihakimi. Maka nomor 3 tuh gampang sekali, sabar Bapak dan Ibu, langsung sabar. Ya, nah itu ada contoh dari seorang suster ya. Di Nias, waktu saya seminar workshop 2 hari, suster itu datang dengan mukanya menyeramkan. Mukanya tegang sekali, dia pemimpin panti asuhan. Suster tuh benar-benar mukanya nggak pernah senyum. Tegang sekali, saya aja lihat takut. Saya nggak bisa bayangkan anak panti asuhannya. Ya, nah akhirnya suster tuh hari kedua dia tanya sama saya. Hari pertama dia sudah dengerin, terus hari yang kedua dia bilang apa sama saya? Ibu Meli, bagaimana caranya saya menghadapi anak panti saya yang tidak naik kelas? Terus saya tanya sama suster, apa yang suster lakukan? Saya pukul dia. Oh ya, habis dipukul naik kelas gak suster? Kalau suster bilang habis dipukul naik kelas, saya mau suruh suster pukul lagi yang kenceng, nanti dia jadi juara. Tidak, katanya. Jadi ada manfaatnya nggak suster pukul dia? Tidak. Tapi coba nanti suster dengarkan, nanti pulang, suster dengarkan kenapa sampai dia tidak bisa mengikuti pelajaran. Dan apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Setelah suster mendengarkan anak itu berbicara, anak itu bilang apa? Ternyata matanya rusak. Dia tidak bisa melihat ke papan tulis. Menyesalnya setengah mati suster itu. Karena kita tidak pernah mau mendengarkan. Kalau ada masalah kita hakimi. Pantesan kamu nggak mau belajar sih, kamu nggak mau gini, kamu nggak mau gitu. Kalau Bapak dan Ibu memperlakukan anak-anak SMP seperti itu, percaya sama saya, nanti mereka akan lebih baik di luar rumah. Kayak rumah bukan tempat yang nyaman buat anak-anak kita. Ya,
Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau ada masalah jangan langsung dihakimi, tapi kalau ada masalah tenangkan dulu, dengarkan apa yang sedang terjadi. Sesudah terjadi masalah itu, kita yakinin bahwa masalah itu sudah terjadi, pertanyakan kepada anak kita, apa yang bisa mama bantu? Apa yang bisa papa bantu? Kita harus bagaimana? Kalau ada masalah, kita harus bagaimana? Kita rangkul dia. Bukan salah anak itu saja. Jangan kalau anak jadi juara, itu anak saya. Tapi kalau ada masalah, itu bukan anak saya. Kalau ada masalah, itu urusan dia. Tidak, Bapak dan Ibu. Jangan pernah lakukan itu kepada anak-anak kita. Ya, itu yang harus kita betul-betul lakukan, dengarkan dulu, tidak usah menghakimi. Yang ketiga, Bapak dan Ibu akan sabar, ya. Oke, yang keempat tangannya begini ya, Bapak dan Ibu, adil, bijaksana. Adil, bijaksana. Oke, adil dan bijaksana. Adil dan bijaksana di sini adalah berikan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Kalau ingin, Bapak dan Ibu nggak akan selesai. Anaknya mau ini dikasih, mau itu dikasih, mau ini dikasih, mau itu dikasih, nggak akan selesai. Ada satu waktu yang Bapak tidak sanggup, Ibu tidak sanggup memberikan sesuai keinginannya. Pada saat Bapak dan Ibu tidak memberikannya, disitulah anak merasa bahwa Bapak dan Ibu saya tidak lagi sayang sama saya. Ya, tidak. Berikan apa yang dia butuhkan. Nah, anak kami, si Matthew, kelas 4 SD. Kelas 4 SD datang ke saya. Mama, saya butuh handphone. Why? Butuh handphone buat apa? Buat apa? Handphone. Itu semua teman-teman saya satu kelas sudah punya handphone, cuman saya sendiri yang nggak punya handphone. Oh ya? Coba kasih tahu sama mama si teman kamu yang tinggalnya paling jauh. Saya minta makna saya. Saya berharap dia jawabnya Amerika ya. Tapi dia jawabnya apa? Kompleks sebelah. Oh, kompleks sebelah. Saya suruh dia ambil telepon rumah. Coba telepon bawa. Sini Matthew, ini telepon rumah. Coba kamu telepon ke kompleks sebelah. Masih bisa nggak? Bisa lah mama. Artinya kamu belum butuh handphone. Telepon rumah masih bisa dipakai. Nah, ketika saya tidak membelikan handphone buat dia, saya belum memberikan dia handphone. Ya. Kenapa? Alasannya apa? Jelas. Karena telepon rumah masih bisa dipakai. Dan Matthew mengerti, dia bisa terima, ya. Dia kecewa nggak? Kecewa. Kecewa itu perlu sekali Bapak dan Ibu. Anak kita harus perasaan bahwa kecewa itu ada. Dia harus tahu bahwa rasa kecewa itu seperti apa. Jangan semua seperti jalannya rata, nggak ada gelombang. Tidak. Dia tahu, dia belajar tentang rasa kecewa. Oke? Nah, di situ dia belajar apa? Dia belajar sesuatu bahwa mama saya nggak mudah dikadalin. Itu buaya. Ya, dia masuk di pikirannya. Oh, lain kali kalau saya mau hubungi mama saya, dia jadi lebih cerdas. Dia mikirin lagi nih. Akhirnya apa yang dia pikirin lagi? Datang lagi ke saya yang kedua kali. Mama, saya mau ngeles Mandarin, itu guru Mandarinnya pelit setengah mati. Tiap kali si Mbak datang terlambat. Jadi saya butuh handphone untuk telepon Mbak. Oke, sekarang malah kamu adalah Mbak kan? Ya, kalau gitu Mama akan kasih tahu sama Mbak, ada di depan pintu sebelum kamu keluar. Anak saya gak dapat handphone lagi. Kecewa? Kecewa. Ya, dia sampai pikirin nih si buaya, bener-bener nih buaya nih, gak bisa dikadalin nih, betul. Kedua kali dia berproses di situ. Terus yang ketiga, karena saya kerja Bapak dan Ibu ya, karena saya kerja,
saya berusaha Sabtu Minggu tuh selalu perhatikan anak-anak tuh ngapain. Lalu saya liatin temennya telepon ke rumah, angkat telepon, halo Matthew, kamu pergi jemput Hugo ya, kamu cari Hugo. Oke. Dia tutup telepon, ya. Dia naik sepeda, dia pergi. Naik sepeda lagi, pulang. Telepon rumah. Halo, Maria. Hugonya nggak ada, Hugonya nggak ada. Oh, kamu cari lagi dia di lapangan. Oke. Dia tutup lagi telepon. Dia naik sepeda lagi, cari lagi. Balik lagi sampai di rumah. Halo, halo, Maria. Nggak ada Maria. Coba ibu, bapak, apa rasakan? Kasihan lihat anak saya siang hari panas gitu, keringatnya banyak, dia udah capek naik sepeda. Saya bilang, Matthew, sudahlah, nggak usah lagi naik sepeda. Dia jawabin saya satu kalimat aja. Resikolah orang kau nggak punya handphone. Coba kalau dia punya handphone, dia tinggal telepon, Hugo, kamu ada di mana? Gitu kan? Ya, mamanya tidak kasih handphone. Sampai kelas 6 SD. Sampai kelas 6 SD, guru kirim SMS ke saya, anak ibu butuh handphone untuk menerima pengumuman setelah ujian. Baru saya keluarin BlackBerry saya yang second itu saya kasih anak saya. Ya. Nah, di sini bukan berarti kami tidak bisa memberikan dia handphone. Tapi kami mau anak-anak itu mengerti bahwa hidup itu perlu ada perjuangan. Ya, cewa itu perlu. Sehingga dia bisa merasakan, sehingga dia bisa mengerti ya bagaimana dia perlu mengusahakan. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, berikan apa yang nah supaya anak-anak kita jadi mengerti tentang dia perlunya mentality untuk berjuang. Oke, yang terakhir tangannya ya seperti ini nih. Bapak dan Ibu tangannya ya. Nah, bikin love ya. Bikin love. Love-nya jangan segini ya. Kau gini nggak kuat. Tapi harus banyak-banyak jari kumpulin dia satu baru bikin. Kayak gini love. Oke, ya. Yang kelima ini adalah welas asih. Welas asih. Welas asih itu adalah cinta kasih yang sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Ya, cinta kasih yang sangat luas sekali, di mana dia bukan hanya mencintai manusia saja, dia bisa mencintai binatang, dia bisa mencintai semua makhluk hidup. Ya, ini penting sekali. Nah, saya kebetulan memang mulai dari anak-anak kecil ya. Ya, contoh yang sangat sederhana sekali. Sangat sederhana. Saya selalu lewatin alam semesta, apa yang ada di sekitar itu yang saya lakukan. Nah, suatu hari, mungkin tadi saya cerita dari profil saya, tadi ada sedikit cerita yang mungkin Bapak dan Ibu tidak jelas mendengarnya. Jadi saya cerita di rumah saya, depan rumah saya itu ada pohon angsana. Pohon angsana itu kalau dia lagi musim panas, dia akan berguguran gitu ya, nanti dia tumbuh lagi daun baru. Pada saat dia tumbuh daun baru itu dia akan gigit itu pohon, daun itu dia gigit sampai terus jatuh. Nah, Bapak dan Ibu tahu, di rumah saya itu sampai yang satu hari kalau lagi musim yang yang mulai daun baru itu uletnya itu ribuan. Saya geli sekali yang namanya ulet. Nah, waktu dulu mertua saya belum tinggal lama, saya kan datang dari Cirebon, kalau ke rumah datang. Meli, itu pohon itu ditegur. Saya pikir kenapa saya disuruh ajak pohon itu ngomong ya, karena saya dari Kalimantan, saya nggak tahu ditegur itu artinya dipotong, ditebang gitu. Saya tahunya ditegur, berarti saya tegur ya, saya panggil, saya ajak si pohon itu ngomong ya. Gitu. Terus akhirnya saya bingung, saya telepon ke suami saya di kantor, ini si mama suruh saya tegur pohon, gimana caranya? Gitu kan. Oh enggak, itu ditebang gitu. Jadi gimana dong? Suami saya kasih saya tantangan. Mel, itu pohon memberikan kita punya rumah kerindangan tuh sepanjang tahun.
Masa gara-gara ulet 1 minggu kamu nggak bisa atasi gitu kan? Aduh, pusing deh. Si suami suruh jangan tebang, si mertua maunya tebang gitu kan? Jadi bingung. Akhirnya saya kasih challenge kepada anak saya 2. Ayo Julian, itu musimnya kita berbuat baik. Jadi kami ambil botol gelas plastik sama sumpit, jadi kita sumpitin ya sampai satu orang dapat satu gelas, kita buang ke lapangan yang kosong itu. Waktu kita buang, saya bilang sama anak saya, selamat menjadi kupu-kupu ya ulet. Terus anak saya jadi ngomong seperti itu. Nah di situ saya bahas sama anak saya. Kamu tahu, ketika kamu menjadi ulet, semua orang geli sama kamu. Kalau kamu sekarang masih kecil, kamu belum jadi apa-apa. Sama seperti ulet itu. Tapi sekarang kamu pergi sekolah, kamu belajar, ya, kamu seperti kepompong. Ya ulet yang ada di kempong, kamu dibungkus, kamu gitu. Itu kamu saatnya kamu berjuang. Tapi nanti ada saatnya kamu akan menjadi kupu-kupu. Waktu kamu menjadi kupu-kupu, kamu tidak butuh orang lain tuh, hai cepat lihat betapa cantiknya aku, tidak perlu. Semua orang akan menilai kamu, semua orang akan memuji kamu. Nah, seperti kayak begitu pembelajaran pendidikan tuh ada di mana-mana. Nah, orang tua mesti bisa berperan ke situ. Di situ ada daya juangnya, ya. Nah, akhirnya Pak anak saya ngomong lagi. Dia sampai nungguin musim ulet itu datang. Karena apa? Dia percaya kalau musim ulet itu datang, itu adalah musimnya untuk berbuat baik, ya. Anda tumbuhkan rasa cinta kasihnya, rasa kasihnya, dia menghargai. Kebayang nggak sih kalau seorang anak menghargai hak hidup dari seekor binatang, apa yang akan terjadi pada dia terhadap manusia? Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, 5 dimensi itu sudah saya masukkan dalam ubun-ubunnya Bapak dan Ibu. Ya, sebelum saya akhiri, saya pengen sekali Bapak dan Ibu coba kita ulangi bersama-sama, mulai dari dimensi pertama, pegang apa, ngomongnya apa, oke? Kita coba mulai. Dimensi pertama, ya, dimensi kedua, iya hebat. Dimensi ketiga, dimensi ketiga, elus-elus dadanya, ya. Dimensi keempat, ya betul, adil dan bijaksana. Dimensi kelima apa? Yang kelima, yes. Oke, tepuk tangan semuanya. Sudah dapat pembelajarannya? Ya. Nah, sebelum kita selesai di ini ya, Bu Ika, terima kasih banyak. Nah, saya tutup ya. Saya pengen sekali Bapak dan Ibu nonton sebuah video. Nah, habis itu saya rangkum sedikit dan nanti kita tutup dan kita boleh masukkan dalam sesi tanya jawab ya Bu Ika. Baik Ibu, terima kasih banyak ya. Oke. Sudah nonton ya Bapak dan Ibu ya. Ya, nah ini persoalan yang sekarang banyak sekali terjadi pada anak-anak, ya. Nah dari video itu kalau kita ketemu pasti kita akan banyak sekali interaktifnya, ya. Teman dari video itu kita bisa bisa mencari solusi kalau Bapak dan Ibu menggunakan mindful parenting, ya. Saya yakin sebelum Bapak dan Ibu ikut mindful parenting ini, saya yakin sekali Bapak dan Ibu pasti akan sangat marah sekali dengan anak itu, ya. Tapi harapan saya setelah Bapak Ibu ikut mindful parenting, ya, nonton video itu, coba dianalisa lagi gitu ya, kenapa sampai terjadi seperti itu.
kalau kita sebagai orang tua, kalau mendapati anak punya masalah, langsung kita hukum dia, itu bukan solusi, ya. Nah, yang membuat anak itu kecanduan itu adalah karena tidak ada agreement, tidak punya ada aturan yang sebelumnya kita bicarakan. Ya, kita melakukan pembiaran. Ya, anak main, kita biarkan sampai satu hari dia tidak mengerti sampai di mana batasnya. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya mendapati anak yang sudah mainnya kebanyakan, udah stop dulu dan ajak dia berdiskusi, ajak dia untuk bicara, dan orang tua yang minta maaf dulu sama anak. Oh ya, sorry, mungkin selama ini mama sama papa sudah kelewat, ya tidak menyadari bahwa ini membuat kamu itu sampai berlebihan mainnya. Nah sekarang demi kebaikan kita sama-sama, bagaimana kita buat agreement kembali, ya. Jadi jangan pernah menghukum anak tanpa anak itu tahu kenapa dia sampai dihukum. Ya, belum ada agreement tetapi kita sudah lakukan penghukuman, itu tidak boleh, ya. Konsekuensinya itu harus kita bicarakan. Jadi aturan main harus kita bicarakan dari awal dan libatkan anak untuk diskusi. Setelah anak itu sudah selesai, maksudnya sudah dia mengerti, baru konsekuensi itu boleh dilakukan. Ya, silakan Bu Ika, saya kembalikan kepada Bu Ika sebagai moderator, dan saya ikutin pertanyaan yang dari tempatnya Bu Ika. Ya, kalau saya tidak baca semuanya, nanti Bu Ika yang kelompokkan mana yang perlu ditanya. Ya, silakan, monggo. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Meli dengan melambaikan tangan Ibu Bapak. Terima kasih banyak Ibu. Untuk selanjutnya, Ibu dan Bapak, Ibu Meli, ada beberapa pertanyaan dari orang tua siswa yang pasti berkaitan dengan bagaimana mendidik anak Ibu Bapak. Pertanyaan yang pertama Ibu Meli, bagaimana Bu caranya memberitahu anak laki-laki supaya tidak mudah membantah? Kalau anak perempuan kan biasanya nurut Ibu. Itu pertanyaan yang pertama. Ibu Meli mau langsung jawab? Ya, saya jawab satu persatu ya. Iya, baik, iya. Ya, saya jawab satu persatu, jadi biar nanti nggak ketukar. Nah, kalau bicara, saya rasa Bapak dan Ibu, ini saatnya untuk kita belajar, untuk tidak mengkategorikan anak-anak berdasarkan gender. Ya, jadi jangan lagi gitu. Oh, anak perempuan tuh nggak boleh nukang kayak gitu, itu udah nggak boleh lagi gitu ya. Anak perempuan tuh lebih baik, anak perempuan itu lebih ini, tidak, jangan berlakukan seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalnya anak itu melawan, kenapa anak usia SMP itu melawan? Bukan anaknya Bapak dan Ibu aja, hampir semua punya anak bilang anak SMP itu mulai melawan. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu sebenarnya dari kecil pun dia sudah melawan. Tapi dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Bapak Ibunya lebih gede, jadi dia lebih takut. Pokoknya ya, kita tunjuk. Ya, ketika kita tekan dia, anak itu nyimpan satu bom. Saya umpamakan satu bom. Ketika kita tekan dia lagi, dia nyimpen bom lagi. Coba bayangkan dari mulai dia kecil sampai dia di kelas 6 SD, dia sudah punya muatan bomnya banyak banget. Nah, begitu dia udah SMP, dia udah mulai remaja, dia bisa mengukur badan saya sudah besar. Saatnya saya melawan. Ya, nah ini yang harus Bapak dan Ibu sadari, sebenarnya bukan mereka baru melawan, karena mereka udah hitung-hitungan, badannya sudah besar, dan dia selama ini dipres sama orang tua. Jadi dia bukan melawan pada saat dia besar, tapi karena
hitung-hitungannya dia sudah dia sanggup. Nah, jadi bukan anggap dia sebagai melawan, jadi Bapak dan Ibu sekarang positioningnya diubah. Kalau anak SMP tidak lagi ngobrol sama mereka, ngomong sama mereka berhadapan kayak bos sama anak buah, itu tidak. Tapi pindah posisinya, ya posisinya di samping, ya. Jadi di samping kita sebagai sahabat. Kalau ngomong sama anak halus, nggak mungkin anak itu akan teriak-teriak. Tapi kalau kita ngomong dengan kasar, dia akan balik dengan kasar. Jadi anak-anak itu adalah dia dapat cerminnya dari orang tuanya. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan pernah merasa bahwa anak perempuan lebih baik daripada anak laki-laki. Lupakan itu, ya. Iya, baik Ibu, Silakan. terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua Ibu, kalau boleh bertanya Ibu, ini dari orang tua siswa kelas 7, kelas 7A. Kalau boleh bertanya, metode pedagogi komprehensif yang mana yang harus orang tua lakukan supaya anak bermental baja, tangguh, kuat, terukur, sesuai dengan norma, nilai, dan kaedah-kaedah yang berlaku. Terutama anak tersebut kita lepas di lingkungan sosial yang sangat rumit. Itu Ibu. Jadi metode pedagogi yang komprehensif yang seperti apa? Biar anak memiliki mental baja ketika anak sudah kita lepaskan di lingkungan yang bervariasi, anak itu tetap tangguh gitu Ibu. Ya, sebenarnya dari tadi yang di mindful parenting ini sebenarnya sudah satu proses ya. Kalau Bapak dan Ibu menjalankan ini dengan baik, ya maka otomatis anak-anak itu akan dapatkan itu. Sekarang ketika anak kita turun ke lapangan, dia misalnya ketika anak kita mampu menjadi seorang pendengar yang baik, itu kira-kira anak itu disukai nggak sama orang-orang sekitarnya? Pasti disukai. Ketika anak kita itu tidak dikit-dikit menghakimi orang, berarti anak kita sangat positive thinking, dia bisa nggak diterima di lingkungan sekitarnya? Pasti dia bisa diterima di lingkungan sekitarnya. Anak kita itu tidak menjadi anak yang emosional, dikit-dikit marah, teriak-teriak marah, dia disukai nggak sama teman-teman sekitarnya? Pasti dia disukai oleh teman-teman sekitarnya. Anak kita itu mengerti apa yang dia butuhkan. Dia tidak selalu tahu mau dia ingin ini, ingin itu, tidak. Karena dia tahu mengendalikan dirinya. Dia tahu memilih apa yang dia butuhkan. Anak itu bisa nggak hidup dalam keadaan apapun? Pasti bisa. Dan anak kita itu penuh dengan welas asih. Kemanapun dia mencintai orang, kemanapun dia sayang sama orang. Kira-kira anak itu sampai di ujung dunia pun, dia akan diterima dan dikasih yang disayangi oleh orang-orang sekitar. Jadi sebenarnya sederhananya itu seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, tadi pertanyaan Bapak, mental baja itu ya. Mental baja itu ya seperti ini. Dengan 5 ini kalau dia mempraktekkan itu, ya jangan berpikir tentang mental baja sekarang sama mental baja yang zaman dahulu. Itu harus disamain. Itu nggak bisa lupain. Ya, jadi Bapak dan Ibu, sekarang anak kita pun ya, saya kemarin dapat materi yang sangat bagus sekali tentang orang tua harus mindset-nya yang berubah dan skill set-nya harus berubah gitu. Nah, di sini kalau bicara jangan pikir mental baja itu yang benar-benar tuh mereka bisa turun jadi petani yang mencangkul kayak zaman dahulu, tidak. Jadi sekarang mereka itu dengan skill set-nya yang berubah. Jadi sekarang dia kalaupun jadi petani, dia tidak perlu mencangkul, dia sudah pakai teknologi gitu ya, sampai yang mau pembibitan aja segala macam, pupuk segala macam udah pakai drone gitu. Jadi skill set-nya itu juga udah harus berubah gitu. Ya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu, masih banyak pertanyaan Ibu. Ibu kan sekarang ada di era digital saat ini. Nah, apakah dengan model digital, jadi tanpa guru pun anak bisa belajar sendiri? Jadi apakah sekolah sudah bisa tergantikan dengan Google dan yang lainnya Ibu? Seperti itu. Gini,
pengetahuan pengetahuan kalau tanpa ada bimbingan, ya, tanpa ada pendampingan, itu nanti bisa menjadi apa ya, kelolosan gitu ya. Jadi saya rasa guru itu nggak bisa diganti, ya. Sebenarnya profesi, saya ingat sama almarhum Bapak Daud Yusuf tuh selalu mengatakan gini, profesi yang di dunia ini itu cuma ada dua sebenarnya, menjadi guru dan lain-lain. Yang lain-lain itu tidak akan bisa jadi apa kalau tidak ada guru, ya. Nah, dan kalau di dalam, jadi gini, anak itu mesti harus, kalau guru itu mengajarin anak tentang kognitif dan lain-lain, itu kan ada disesuaikan dengan skala perkembangan secara psikisnya, ya. Jadi disesuaikan dengan usianya, pembelajaran kan nggak semata buat kalau kita sekolah itu kan memang ada stepnya kan, mulai dari TK, dari SD gitu. Nah, kebayang nggak kalau anak dari SD langsung dia bisa lewat perkembangan IT itu, misalnya dia langsung belajar dengan tanpa ada sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan umurnya, tahu-tahu dia langsung belajar yang ini. Yang ada adalah saya rasa kematangan secara psikologisnya itu yang belum bisa saya membayangkan itu sangat mengkhawatirkan ya. Saya rasa tidak bisa gitu. Jadi kita sebagai orang tua ya boleh membawa anak itu ke satu pembelajaran yang bagus, tetapi harus siap dengan pendampingan gitu. Nah, kalau orang tua pun sama guru, kalau orang tua yang mengajar pelajaran tanpa kita mengerti basicnya itu juga bahaya sebenarnya gitu loh. Jadi kalau menurut saya sampai kapanpun yang namanya guru saya rasa tidak bisa digantikan. Tapi kalau misalnya ada orang yang merasa bahwa guru itu anak itu bisa lebih pintar dari guru, mungkin iya, karena pintar secara informasi ya, informasi, tetapi kalau kematangan secara psikologi saya rasa tetap perlu ada pendampingan dari guru. Ya, Bu Ika. Baik Ibu. Masih banyak lagi pertanyaan Ibu berikutnya berkaitan dengan anak juga. Ini dari Ibu Siska yang memiliki anak kembar Ibu. Jadi Ibu Siska memiliki anak kembar. Pada saat ditegur dan membahas satu hal, mereka seperti mendengarkan dengan serius, tetapi besoknya mereka akan melakukan lagi kesalahan atau pelanggaran yang sama. Nah, bagaimana caranya berbicara sama anak-anak yang benar-benar bisa mereka pahami, Ibu, begitu. Ya, lagi-lagi tadi saya ulangin lagi tentang anak-anak milenial sekarang, anak generasi Z, generasi yang ke alfa lagi gitu ya. Jadi memang gaya komunikasinya kita sekarang itu harus kita perhatikan dan mungkin kita juga perlu perbaiki ya gaya komunikasinya. Kenapa? Anak-anak itu tidak suka dinasehati, ya. Tidak usah kita jangan menegur mereka dengan gayanya kita, gitu. Tapi kalau ada apa-apa, kita ajak mereka itu untuk berdiskusi, ya. Misalnya kayak kurangnya gini, oke, menurut kalian harus bagaimana gitu. Jadi mungkin bisa diajak anak itu, jadi anak itu kita ajak gitu ya supaya mereka itu mengerti kenapa gitu. Jadi bukan kita menegur mereka supaya tidak mengulangi ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau kita tidak sesuai, anak itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai gitu ya, jangan langsung kita hakimi, tetapi kita dengarkan why. Nah, sampai anak itu tahu kenapa gitu. Kalau tahu seperti itu, dia pasti akan dapat, maksudnya dia akan lebih mengena gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghadapi anak yang memiliki kemauan keras? Kami sudah berbicara dengan anak, tetapi dia tetap ngotot dengan yang dia mau.
sampai seberapa jauh kami bisa mengikuti kemauan anak tersebut, Ibu? Ya, nanti kembali lagi ke dimensi yang keempat tadi gitu ya. Jadi memberikan apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan gitu. Nah, kembali lagi kemauannya itu seperti apa gitu. Kemauannya dalam hal apa gitu. Itu juga perlu Bapak dan Ibu tahu dulu ya. Nah, kalau kita pun tidak bisa, jadi harus dijelaskan kenapa kita tidak sanggup ya mengikuti kemauannya dia, dan itu perlu jelas. Jadi si anak itu mengerti why-nya gitu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kita ngerasa bahwa kemauannya dia itu juga tidak sampai negatif banget gitu, dan kita coba cari tahu kenapa sih sampai dia ngotot seperti itu, dan kita dengerin kalau sisinya ada sisi baiknya, dan pada saat itu orang tua belum sanggup gitu, mungkin bisa dikasih challenge gitu loh, dikasih tantangan. Jadi bagaimana yuk sampai kita bisa mencapai apa yang disebut dengan kemauan, bisa merealisasikan kemauan itu, tetapi secara bersama. Mungkin untuk Bapak dan Ibu, maaf ya Bu Ika, saya potong dikit ya. Gini, Bapak dan Ibu, boleh ya Bu Ika ya? Saya potong sebentar ya. Iya, silakan Ibu, silakan. Oke. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu, saya lihat kan udah banyak yang mulai pamit gitu ya. Terima kasih sebelumnya ya. Jadi mindful parenting ini materi yang sebagus apapun, kadang-kadang kita tidak akan bisa tahu kalau kita tidak praktek. Ya, jadi saya sangat senang sekali Bapak dan Ibu nanti boleh praktek dan nanti boleh komunikasi dengan saya, ikut saya punya IG-nya. Ya, IG saya Menata Keluarga, ya, IG Menata Keluarga, supaya Bapak dan Ibu nanti tiap hari bisa dapat hasil-hasil praktek-praktek dari komunitas kami. Ya, jadi nanti mungkin mau join sama komunitas kami juga boleh, silakan ya. Nah, nanti terakhir saya kasih tahu bagaimana cara bergabung dengan komunitas kami supaya kita punya satu komunitas yang positif dan kita bisa bersama-sama terus belajar ya. Lihatin saya punya YouTube. Nah, nanti di komunitas Menata Keluarga itu saya nanti akan banyak sekali bikin IG live ya. Jadi nanti mungkin kita ada seminar-seminar lanjutannya ya. Nah, mungkin next-nya bisa dibekali dengan tur karakter ya. Jadi saya banyak sekali program-program yang harusnya itu bisa menambah implementasi saat di rumah ya. Oke, terima kasih Bu Ika, silakan lanjut. Iya, baik Ibu, terima kasih. Oh iya, Ibu Bapak, kami informasikan kembali seminar yang menarik ini atau momen yang menarik ini boleh Ibu Bapak abadikan, kemudian Ibu Bapak bisa share ke jejaring sosial Ibu Bapak, kemudian di-tag ke IG Ibu Meli, IG Digi Nusa, dan juga di Instagram SMP Santa Ursula. Sekali lagi Ibu Bapak, jadi momen yang sangat spesial ini kita abadikan, Ibu Bapak bisa foto atau print screen, kemudian diabadikan, Ibu Bapak boleh kasih captionnya yang menarik, kemudian bagikanlah pengalaman hari ini, pengalaman yang sangat luar biasa ini di jejaring sosial Ibu Bapak. Kemudian boleh kami sarankan dan kami sangat anjurkan Ibu Bapak tag langsung ke IG SMP Santa Ursula, ke IG Ibu Meli, dan juga ke IG Digi Nusa. Begitu ya Bu ya? Jadi kita berbagi pengalaman dengan orang lain. Berbagi kebaikan itu sangat luar biasa. Tentu saja bisa menginspirasi banyak orang tua di luaran sana. Baik, begitu Ibu dan Bapak. Saya lanjutkan lagi Ibu, masih ada beberapa pertanyaan. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah begini Ibu, tadi Ibu sampaikan bahwa kita harus ada agreement atau persetujuan dengan anak. Nah, ini dari orang tua siswa kelas 7 minta contoh konkret bagaimana bentuk agreement yang tepat atau cocok untuk anak-anak remaja saat ini. Iya, misalnya gini, anak remaja sekarang ini saya bicarakan tentang konkretnya permainan game lah misalnya ya. Kita permainan game, hampir semua orang tua itu marah karena anak-anak itu main game di waktu di malam hari ya. Nah, kenapa? Karena mereka main game itu game online. Jadi kalau game online kayak kita ada pasar malam.
Kalau belum jamnya ya belum ada yang keluar ke pasar gitu loh, kira-kira. Nah, kalau dia misalnya ibu tetap masih kekeh, kamu boleh main game cuma sampai jam 9 ya gitu. Padahal pasarnya itu baru buka jam 9 gitu. Nah, jadi ibu, bapak, saya bukan bilang membatasi anak main itu nggak boleh, boleh, sangat boleh gitu. Tetapi kita juga mesti mengikuti situasinya. Ya, jadi anak saya boleh main game, boleh, oke, kamu boleh main game. Tapi agreement apa? Ya, kalau SMP sudah beda lagi ya. Saya soalnya dari anak-anak mulai kecil, dari anak kecil itu saya sudah mulai buat agreement. Dia main game boleh nggak? Boleh. Kapan mainnya? Hari Minggu ya? Oke. Kayaknya Sabtu aku juga libur deh. Oke, berarti boleh main Sabtu dan Minggu, oke? Nah, saya mau tos sama dia. Begitu mau tos, tunggu. Rasanya Jumat sore saya juga udah nggak ngapa-ngapain deh. Gak apa-apa. Anak itu boleh mengeluarkan pendapatnya. Makanya di dalam mindful parenting, berikan ruang kepada anak kita untuk didengarkan, berikan dia ruang untuk dia boleh berbicara. Jadi disitulah maka ada kesepakatan. Jangan pernah membuat aturan, mama maunya kamu begini, begini, begini. Papa maunya kamu begini, begini. Enggak akan dijalankan oleh anak. Yang namanya agreement, ya kalau kita bikin MOU, bikin agreement kan harus kedua belah pihak setuju. Ya, nah jadi kita perlu deal sama anak sama-sama. Ya, nah oke, dia main game boleh sampai malam, oke. Tapi ya konsekuensinya adalah tidak ada kata tidak masuk sekolah karena terlambat bangun. Gitu. Jadi kita mesti tegas untuk hal-hal yang kayak gitu. Jadi supaya apa? Dia ngerti manage dirinya, dia mengerti bagaimana bahwa yang paling penting kita tanamkan 4 chips. Mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu tanamkan chips kepada anak waktu bikin agreement. Nah, nanti udah bikin agreement, kalau bisa bikin tertulis. Yang membuat agreement, mama disetujui oleh anak kita. Dia tanda tangan, tempel di kulkas. Satu lagi pertanyaan dari orang tua, Ibu Meli. Baik. Ini dari orang tua kelas 8. Nah, kalau sekarang anak kita sudah remaja, dan katakanlah bahwa kita orang tua sudah salah memberikan contoh, apakah sudah terlambat mengubah mindset anak-anak kita, Ibu? Gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang salah atau tidak, saya sangat apresiasi sama orang tua bilang bahwa kalau kita jadi orang tua telah salah memberikan contoh. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, Bapak dan Ibu, kita semua tidak terlahir untuk menjadi, kita tidak pernah sekolah untuk menjadi orang tua. Jadi tidak ada sama sekali. Kalaupun itu terjadi kesalahan, hanya karena apa? Karena kita turun-temurun. Kita dapatkan dari orang tua, kadang kita melanjutkannya kembali. Ya. Nah sekarang kalau tahu itu salah, mulai hari ini kita hidup, tadi saya bilang kita kembali menjadi orang tua baru, ya menjadi orang tua baru, dan jangan malu untuk minta maaf sama anak kita. Ya, minta maaf bahwa hari ini mama dapat satu pembelajaran dan di situ mama baru merasa bahwa banyak sekali kesalahan yang telah dilakukan oleh mama dan papa, dan izinkan mama papa untuk minta maaf, dan sekarang mulai hari ini kita boleh membuka satu lembaran baru. Ya, saya rasa anak akan sangat memberikan apresiasi. Bapak dan Ibu, jangankan Bapak Ibu yang anaknya masih SMP, ya, saya pernah berikan satu seminar mindful parenting ini di Medan. Ada seorang ibu umurnya 73 tahun, ya, dia ikut seminar ini.
Terus dia sampai selesai ikut mindful parenting, dia datang ke saya, dia nangis-nangis, ya bahwa dia telah banyak sekali melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya, dan dia tanya sama saya bagaimana caranya dia ubah. Nah, saya juga bilang yang sama, jadi dia minta maaf sama anaknya, ya, karena dia nggak bisa ngomong, dia bikin surat. Dia bikin surat, dia tulisin suratnya ke anaknya, dan apa yang terjadi, surat itu dibingkai sama anaknya. Ya, dibingkai sama anaknya bahwa umur 73 tahun ibunya menyadari sebuah kesalahan. Aduh, itu luar biasa sekali. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi bukan kesalahan kita kalau kita tidak mengerti karena memang tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Kalaupun Bapak dan Ibu hari ini mendengar, ya, ikut dalam ini, saya ucapkan terima kasih banyak, dan kita harus bersama-sama. Saya nggak bisa sendirian, ya. Parenting ini harus semakin diketahui oleh semakin banyak orang tua. Kalau nanti ada kesempatan saya buka kelas atau apa, boleh rekomendasiin teman-teman, ya. Kenapa? Tujuannya adalah kalau orang tua itu berubah, maka anak-anak tidak akan cari itu di luar rumah. Begitu anak itu keluar dari rumah, maka narkoba yang akan mengincar anak-anak kita. Sekarang di BNN mereka sangat kesulitan sekali, kenaikan penggunaan narkoba itu sangat luar biasa sekali. Anak SD pun sekarang sudah konsumsi narkoba dan bisa bikin lagi narkoba, ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, mari kita bersatu, ikutin saya punya menata keluarga, karena saya punya banyak sekali program-program yang lucu-lucu, yang kreatif, ya. Nah, nanti mudah-mudahan kita terus bersama-sama, ya. Terima kasih Bu Ika. Ya, terima kasih Ibu Meli. Ibu Bapak, demikian tadi sesi tanya jawab. Ibu Meli, sekali lagi kami dari keluarga besar SMP Santa Ursula, dari para guru, dari yayasan, dari seluruh orang tua mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas sharing dari Ibu. Banyak hal yang kami bisa petik di sini, dan semoga Ibu dari ajakan Ibu tadi, mari kita praktekkan 5 dimensi mindful parenting tadi ya Ibu ya. Jadi kita mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Yang kedua, tidak menghakimi. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, adil dan bijaksana. Serta yang kelima, welas asih. Tentunya kalau kita sudah bisa mempraktekkan itu dan bisa memposisikan diri anak kita gitu ya sebagai sahabat kita, tentu saja anak-anak kita akan mempunyai pendidikan karakter yang sangat luar biasa, dan nanti ke depannya mereka akan menjadi generasi-generasi yang tangguh dan kuat. Seperti itu ya Ibu Melia. Baik Ibu Ya, Bapak, betul. ya Ibu Bapak kita akan mengadakan polling. Ibu Bapak orang tua silahkan mengisi hanya 4 pertanyaan, silahkan diisi Ibu Bapak.
Ibu Bapak, sambil menunggu mengisi polling, kami himbau kepada Ibu Bapak orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9, setelah seminar ini selesai dengan Ibu Meli, kita masih ada satu sesi lagi, barangkali Ibu Bapak mau memberikan saran, kritik, masukan, atau unek-unek yang Ibu Bapak rasakan, boleh nanti disampaikan kepada pihak yayasan, ada Suster Magda, kemudian Bapak Cio Dedi selaku Kepala Sekolah. Kami sangat menunggu kehadiran Ibu Bapak dalam acara berikutnya. Saya sudah boleh pamitan. Sebentar Ibu, Ibu sebentar. Vika. Oke, sebentar Ibu, sebentar. Oke. Ibu sebentar ya Bu ya, sebentar, sedikit lagi Bu. Baik. Oke. Terima kasih banyak, saya senang sekali, khususnya untuk bapak-bapak ya Pak. Jadi nanti kumpulin jadi orang tua mindful ya, bapak-bapak yang mindful. Karena apa ya, kita mesti hilangkan predikat Indonesia negeri tanpa ayah ya. Saya mudah-mudahan nanti setelah COVID nanti kalau saya bisa ke Bandung nanti kita bisa ketemu, bisa ngobrol nanti ya. Nah, buat yang di perusahaan juga kalau teman-teman di perusahaan nanti mungkin mau bikinin kelas-kelas mindful parenting untuk di perusahaan, saya rasa ini sangat bagus sekali saat-saat sekarang ini. Ya, kalau perlu buku saya, ada game, ya ada buku-buku itu sangat inspiratif banget karena saya tidak menulisnya dengan akademik ya. Jadi saya menulis tentang tentang semua proses. Nah, ini ada mindful parenting game, ya itu connecting game, itu bagus banget. Jadi nanti lewat connecting game itu Bapak dan Ibu bisa ajak anak tuh diskusi berdasarkan topik-topik yang ada di dalam gambar itu nanti. Jadi kita bisa membangun kepedulian, kebersamaan dalam satu keluarga. Kalau yang mau itu nanti boleh hubungin, itu tadi ada nomor telepon ya. Ada nomor telepon saya, boleh tolong bisa. Kalau bisa untuk pembelian itu ke admin saya aja. Ya. Baik Ibu, jadi Ibu Bapak orang tua siswa, calon orang tua siswa, barangkali sangat terinspirasi dan tertarik untuk membeli buku dari Ibu Meli, silahkan langsung menghubungi pihak-pihak yang bisa dihubungi ke Ibu Meli langsung juga bisa, barangkali ya Bu Meli ya. Baik Ibu Bapak, kami himbau sekali lagi. Kami himbau sekali lagi kepada orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9 atau bahkan semua calon orang tua siswa baru untuk mengisi polling yang kami sediakan. Kami sangat mohon bantuan Ibu Bapak. Sekali lagi saya tekankan kembali kepada Ibu Bapak orang tua siswa, bagikanlah sharing positif kita hari ini kepada seluruh dunia, bahkan mungkin atau seluruh rekan-rekan Ibu Bapak ke jejaring sosial Ibu dan Bapak. Dan jangan lupa Ibu Bapak, silahkan di-tag ke SMP Santa Ursula, ke IG Ibu Meli, dan juga ke IG Digi Nusa. Sekali lagi kami sangat berharap kita saling berbagi hal yang positif, sehingga apa yang kita lakukan ini sungguh menginspirasi orang tua di luar sana, sehingga kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, keren banget Santa Ursula, benar-benar hebat sekali ya. Jadi nanti mungkin saya akan banyak komunikasi sama Suster Magda ya. Tapi yang penting Suster Magdalena dan guru-guru mau berusaha apapun, kalau tidak ada dukungan dari Bapak dan Ibu, itu semuanya akan sia-sia ya. Jadi saya punya banyak sekali ide yang mungkin nanti akan saya support ke Santa Ursula gitu ya, tapi yang paling penting adalah peran serta dari orang tua. Karena apa? Jadi kayak tepuk tangan itu nggak bisa sebelah, harus berdua ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita betul-betul bisa menyongsong bonus demografi Indonesia, bukan
kita jadikan bencana demografi Indonesia. Dan nanti Bu Ika mungkin slide saya yang tentang seminar pernikahan, nanti kalau Bapak dan Ibu mau ikut boleh, jadi besok malam kita ada sesi untuk pernikahan. Karena apa? Jangan pernah berharap anak kita akan nyaman di rumah kalau orang tuanya tidak harmoni. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Ika, terima kasih buat Pak Jo Dedi, terima kasih kelihatan nih banyak Pak Jo ya. Ibu terima kasih atas bantuannya, buat atas suster. ini. Ya Ibu terima kasih. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Meli dengan cara melambaikan tangan kepada Ibu Meli. Terima kasih Ibu Meli, sampai bertemu kembali. Terima kasih. Ya Ibu. Ya, saya boleh pamit berarti ya. Oh iya Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu Bapak, terima kasih atas kehadirannya di acara seminar Mindful Parenting. Sangat luar biasa atas kehadiran Ibu Bapak, atas partisipasi Ibu Bapak. Untuk selanjutnya